Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrizal dari program studi Diploma 3 Akuntansi, jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta. Yang saya hormati Ibu Lia Ekowati, SSOS MPA selaku dosen pembimbing satu saya, dan Bapak Dr. Andes Supriyatnoko MHum selaku dosen pembimbing dua saya, serta Ibu dosen penguji. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Penerapan, Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT Angkasa Pura I sebagai wajib pungut. Latar belakang. Pajak merupakan salah satu pemasukan atau penghasilan negara yang digunakan untuk membiayai kegiatan negara. Pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai yang tercipta karena adanya suatu proses menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang ataupun memberikan pelayanan jasa yang membutuhkan faktor-faktor produksi pada berbagai tingkatan. PT Angkasa Pura I Persero adalah perusahaan milik pemerintah atau badan usaha milik negara yang memidangi jasa kebandarudaraan atau airport service yang terbagi atas dua bagian, yaitu jasa aeronautika dan jasa non-aeronautika yang memberikan pelayanan lalu lintas udara, dan bisnis Bandar Udara Indonesia yang menitik beratkan pelayanan pada kawasan Indonesia bagian tengah dan timur. Tujuan penulisan. Yang pertama, menjelaskan penghitungan pajak pertambahan nilai pada PT Angkasa Pura I Persero. Yang kedua, menjelaskan penyetoran pajak pertambahan nilai pada PT Angkasa Pura I Persero. Yang ketiga, menjelaskan pelaporan pajak pertambahan nilai pada PT Angkasa Pura I Persero. Yang keempat, menjelaskan permasalahan dalam penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak pertambahan nilai pada PT Angkasa Pura I Persero. Tinjauan pustaka. Pajak pertambahan nilai adalah merupakan pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai yang tercipta karena adanya suatu proses menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang ataupun memberikan pelayanan jasa pada yang membutuhkan faktor-faktor produksi pada berbagai tingkatan. Menurut Sumitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan kontra prestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan data yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Subjek pajak dibedakan sebagai berikut. Yang satu, pengusaha. Dua, pengusaha kena pajak. Objek pertambahan nilai. Objek pertambahan nilai ada 5, yaitu penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua adalah impor barang kena pajak. Yang ketiga, penyerahan jasa kena pajak yang dilakukan di dalam daerah pabean oleh pengusaha. Yang keempat, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang kelima, ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Tarif pajak pertambahan nilai yaitu 10% dari dasar pengenaan pajak. Objek pajak pertambahan nilai atas objek jasa pada PT Angkasa Pura I yaitu ada jasa aeronautika. Yang pertama adalah jasa penempatan dan penyimpanan pesawat dalam bandar udara atau PJP 4U. Yang kedua, jasa layanan penumpang dalam bandar udara atau yang disebut PJP 2U. Yang kedua, jasa non-aeronautika. Yang pertama, jasa layanan makanan dan minuman. Yang kedua, jasa layanan perbelanjaan untuk kebutuhan penumpang. Yang ketiga, jasa periklanan. Gambaran umum perusahaan. PT Angkasa Pura I terletak di Jalan Kota Baru Bandar Kemayoran, Blok B 12, Kafling 2, Jakarta 10610. Bidang usaha yang dijalani PT Angkasa Pura I adalah
Satu, jasa aeronautika. Yang kedua, jasa non-aeronautika. PT Angkasa Pura I saat ini mengelola 15 bandara di Indonesia, yaitu yang pertama, Bandara I Gusti Ngurah Rai Denpasar, Bali. Yang kedua, Bandara Juanda, Surabaya. Yang ketiga, Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar. Yang keempat, Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan. Yang kelima, Bandara Panskai Sepo, Biak. Yang keenam, Bandara Samratulangi, Manado. Yang ketujuh, Bandara Samsudin Nor, Banjarmasin. Yang kedelapan, Bandara Jenderal Ahmad Yani, Semarang. 9, Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. 10, Bandara Adi Sumarmo, Solo. 11, Bandara Internasional Lombok, Lombok Tengah. 12, Bandara Patimura, Ambon. 13, Bandara El Tarik di Kupang. 14, Bandara Internasional Yogyakarta, Kulon Progo. Dan yang terakhir, Bandara Sentani, Jayapura. Pembahasan penghitungan pajak pertambahan nilai pada PT Angkasa Pura I Persero. Pada tanggal 3 Juli 2019, PT Angkasa Pura I Persero Kantor Pusat menerima pemasukan dari PT Citylink Indonesia sebesar Rp347.838.150 dengan rumus PPN sama dengan tarif dasar dikali dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak sama dengan tarif dikali 100 per 110. 347.838.150 dikali 100 per 110 sama dengan Rp316.216.500. Pajak pertambahan nilainya Rp316.216.500 dikali 10% sama dengan Rp31.621.650. PT Angkasa Pura I sebagai pemungut PPN wajib menghitung besarnya PPN. PPN ini timbul pada saat perolehan jasa kena pajak yang berupa pelayanan jasa penumpang pesawat udara atau PJP2U. Pada tanggal 13 Agustus 2019, PT Angkasa Pura I Kantor Cabang Bandara Internasional Juanda, Surabaya membayar jasa kargo sebesar Rp256.410.000 ke PT Angkasa Pura Support. Penyelesaiannya, dasar pengenaan pajaknya Rp256.410.000 dikali 100 per 110 sama dengan Rp233.100.000. Pajak pertambahan nilainya Rp233.100.000 dikali 10% sama dengan Rp23.310.000. PT Angkasa Pura I sebagai pemungut PPN wajib menghitung besarnya PPN. PPN ini timbul pada saat perolehan jasa kena pajak yang berupa jasa kargo. Pada tanggal 11 September 2019, PT Angkasa Pura I Kantor Cabang Bandara Internasional Ngurah Rai membayar jasa pemasangan AC sebesar Rp101.442.000 ke CV Jasa Tekindo Perkasa. Penyelesaiannya, dasar pengenaan pajaknya Rp101.442.000 dikali 100 per 110 sama dengan Rp92.220.000. Pajak pertambahan nilainya Rp92.220.000 kali 10% sama dengan Rp9.222.000. Pajak pertambahan nilai ini timbul pada saat perolehan jasa kena pajak yang berupa pemasangan AC di Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali. Tata cara penyetoran dan pelaporan. Yang pertama, rekanan wajib membuat faktur pajak dan surat setoran pajak pada atas setiap penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak kepada badan usaha milik negara. Yang kedua, faktur pajak sebagaimana pada maksud pada angka 1 dibuat sesuai dengan ketentuan di bidang perpajakan. Yang ketiga, surat setoran pajak sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 diisi dengan membubuhkan nomor pokok wajib pajak serta identitas perekanan, tetapi penandatanganan surat setoran pajak dilakukan oleh badan usaha milik negara sebagai penyetor atas nama rekanan. Dalam hal penyerahan barang kena pajak, selain terhutang PPN, terhutang juga PPNBM, maka rekanan harus mencantumkan juga jumlah PPNBM yang terhutang pada faktur pajak. Faktur pajak sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 dibuat dengan rangkap 3 dengan peruntukan sebagai berikut. Lembar pertama untuk badan usaha milik negara, lembar kedua untuk rekanan,
Dan lembar ketiga untuk badan usaha milik negara yang dilampirkan pada SPT masa PPN bagi pemungut PPN. Yang keenam, SSP sebagaimana dimaksudkan pada angka 1 dibuat dengan 5 rangkap dengan peruntukan sebagai berikut. Lembar pertama untuk rekanan, lembar kedua untuk KPPN melalui bank persepsi atau kantor pos, lembar ketiga untuk rekanan yang dilampirkan pada SPT masa PPN, yang keempat untuk lembar bank persepsi untuk kantor pos, dan lembar kelima untuk badan usaha milik negara yang dilampirkan pada SPT masa PPN bagi pemungut PPN. Badan usaha milik negara yang melakukan pemungutan harus membuka cap di store tanggal sekian dan menandatanganinya pada faktur pajak sebagaimana yang dimaksud pada angka 5. Yang keenam, faktur pajak pada SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran PPN atau PPN dan PPNBM. Tata cara penyetoran dan pelaporan. Pelaporan dilakukan setiap bulan secara online menggunakan aplikasi Mitra Pajakku selaku situs resmi Direktorat Jenderal Pajak. Laporan disampaikan ke KPP tempat badan usaha milik negara terdaftar paling lama akhir bulan berikutnya masa pajak dengan menggunakan formulir surat pemberitahuan masa PPN bagi pemungut PPN dan dilampiri dengan faktur pajak lembar ketiga dan SSP lembar kelima, dan dalam hal terdapat pemungutan PPN atau PPN dan PPNBM. Penyetoran dan pelaporan PPN. Untuk masa pajak Juli 2019, besarnya pajak yang disetorkan kepada kantor pelayanan pajak adalah 85.592.404.762 rupiah. Jumlah tersebut disetorkan kepada KPP wajib pajak besar 4 dengan menggunakan surat setoran pajak pada tanggal 15 Agustus 2019 dan kemudian dilaporkan ke KPP wajib pajak besar 4 dengan menggunakan SPT masa PPN pada tanggal 27 Agustus 2019. Penjelasan ini dimulai dari bulan Juli 2019 dikarenakan ada 9 bulan di tahun 2019, daftar nominatif faktur dan surat setoran pajak serta daftar pajak pertambahan nilai wajib pungut selain bendaharawan sedang diaudit. Untuk masa pajak Agustus 2019, besarnya pajak yang disetorkan ke kas negara dengan menggunakan surat setoran pajak pada tanggal 1 Agustus 2019 adalah sebesar Rp62.427.663.134. Pelaporan dilakukan pada tanggal 27 September 2019 dengan menggunakan SPT masa PPN. Besarnya jumlah pajak yang disetorkan pada masa pajak September 2019 adalah Rp103.778.568.331. Pajak tersebut disetorkan kepada kas negara pada tanggal 22 Oktober 2019 dengan menggunakan SSP dan dilaporkan pada tanggal 22 Oktober 2019 dengan menggunakan SPT masa PPN. Berikut adalah tabel penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai PT Angkasa Pura I Persero. Pemungutan PPN. Undang-undangnya, sarana pemungutannya dengan menggunakan e-faktur. Pelaksanaannya, PT Angkasa Pura I membuat faktur pajak sederhana sebagai bukti adanya pemungutan pajak. Penyetoran PPN. Sarana penyetorannya dengan surat setoran pajak. PT Angkasa Pura I Persero mengisi surat setoran pajak sebagai bukti penyetoran pajak pertambahan nilai. Di dalam surat setoran pajak tersebut dicantumkan NPWP dan jumlah pajak yang terutang. Batas waktu penyetorannya 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. PT Angkasa Pura I Persero menyetorkan utang pajaknya ke kantor pelayanan pajak setempat antara tanggal 12 sampai dengan 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Saksi terlambat setornya 2% sebulan. PT Angkasa Pura I tidak memiliki sanksi karena penyetoran dilakukan tepat waktu. Pelaporan pajak pertambahan nilai. Sarana pelaporannya PT Angkasa Pura I menggunakan ISPT. PT Angkasa Pura I melaporkan PPN yang telah dipungut dan disetor setiap bulan ke kantor pelayanan pajak tempat PT Angkasa Pura I terdaftar dengan menggunakan formulir SPT masa. Batas waktu pelaporannya tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pelaporan dilakukan pada tiap tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sanksi terlambat lapor SPT masa PPN adalah Rp500.000.
PT Angkasa Pura I tidak memiliki sanksi karena perusahaan telah membayar tepat waktu. Kesimpulan, berdasarkan penerapan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penyetoran dan pelaporan PPN yang terhutang oleh PT Angkasa Pura I telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Setelah menghitung besarnya pajak yang terhutang, PT Angkasa Pura I menyetorkan pajak yang jumlahnya sesuai dengan perhitungan pajak yang terhutang menggunakan surat setoran pajak selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya. Penghitungan dan penyetoran pajak pertambahan nilai tersebut dilaporkan kepada KPP wajib pajak besar 4. Pelaporan dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan berikutnya dengan menggunakan SPT massa. Sekian presentasi laporan tugas akhir saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.